Hai semuanya, jumpa lagi dengan Miss. Oke, hari ini kita akan belajar PPKN. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai tentang Pancasila, yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang sila pertama, kedua. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang yang bagian sila ketiga. Nah, kalian boleh buka bukunya. Sila ketiga di halaman 13. Oke, lambangnya atau simbol sila ketiga pohon beringin. Di situ dikatakan bahwasannya penerapan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Jadi di sini kita berpatokan pada sila ketiga, kita dituntut atau diminta untuk bersatu walaupun kita berbeda-beda agama. Nah, butir-butir sikap yang mencerminkan pengamalan sikap atau sila ketiga Pancasila, yaitu yang pertama bisa dilihat menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, di situ untuk sila ketiga di sini adalah kita berpartisipasi. Contohnya, kita ikut atau berpartisipasi dalam pemilihan, misalnya pemilihan umum, pemilihan kepala desa, pemilihan presiden, pemilu. Nah, dengan kita ikut serta atau kita berpartisipasi artinya kita sudah menerapkan sila ketiga. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwasanya sikap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan akan menciptakan bangsa yang tangguh. Jadi kita di sini tidak memikirkan pribadi kita saja. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Nah, itu maksudnya di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita mengutamakan kebersamaan daripada memikirkan urusan pribadi kita sendiri. Nah, bisa kamu lihat di situ contohnya yang berpartisipasi saat pemilihan umum. Nah, di situ ada langsung dia memasukkan kertas siapa yang dia pilih ke dalam kotak-kotak dengan didampingi oleh petugas. Nah, kemudian di halaman yang ke-14, di situ yang kedua, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Nah, ini berarti bahwasanya kita bangga terhadap bangsa kita sendiri. Nah, kemudian cinta tanah air juga berarti rela berkorban demi kepentingan bersama. Nah, dia rela berkorban demi kepentingan bersama. Nah, itu adalah jika kita bisa melakukan itu berarti kita sudah menerapkan nilai Pancasila yang ketiga. Nah, kemudian ada banyak sikap yang mencerminkan rasa cinta terhadap tanah air di bangsa kita Indonesia. Nah, contohnya di situ ada tempat-tempat wisata yang indah dapat kita nikmati di negeri kita tercinta Indonesia. Nah, jika kita cinta tanah air dengan cara misalnya kita pergi berlibur di daerah lokal daripada di luar negeri. Nah, dengan melakukan itu berarti kamu sudah menerapkan nilai Pancasila yang ketiga. Nah, contohnya misalnya kamu pergi berlibur ke Raja Ampat. Di sana tempat-tempat wisatanya pasti indah-indah. Nah, kamu lebih mengeksplor ke tempat-tempat daerah Indonesia atau daerah lokal daripada di Eropa. Nah, dengan melakukan itu kamu berarti sudah cinta tanah air, sudah menerapkan nilai persatuan. Kemudian juga banyak di Indonesia tempat-tempat wisata yang tidak kalah bagus dan keren dibandingkan di tempat atau di luar negeri. Oke, yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, jika kamu bangga sebagai bangsa Indonesia, berarti kamu sudah menerapkan nilai Pancasila. Nah, jika kamu tidak bangga dengan Indonesia, nah bagaimana kamu mau mengeksplor atau memberitahu kepada orang bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang bagus wisatanya, penduduknya yang ramah. Nah, kalau kamu juga tidak mencintai daerah atau tempat kelahiran kamu. Nah, bangga sebagai bangsa Indonesia contohnya seperti di situ putri-putri bangsa Indonesia yang berpartisipasi di tingkat internasional. Nah, jika kamu berprestasi, kamu
berprestasi di jenjang di tingkat internasional, tentu kamu bisa membanggakan Indonesia. Nah, dengan cara itu berarti kamu sudah menerapkan nilai Pancasila yang ketiga juga. Nah, di situ dibuat sikap bangga dapat diwujudkan dalam berbagai hal, yaitu 1. Memberikan dukungan terhadap wakil bangsa saat berkompetisi di tingkat dunia. Nah, jika kamu memberikan dukungan terhadap wakil atau terhadap salah satu warga Indonesia dengan ikut berkompetisi di tingkat dunia, nah itu berarti kita juga sudah menunjukkan sikap bangga terhadap bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, tidak menjelek-jelekkan bangsa sendiri saat berada di luar negeri atau di dunia maya internet. Jadi kita tidak menjelek-jelekkan atau tidak mencari kesalahan negara kita pada saat kita di negara orang. Nah, jika kamu melakukan itu berarti kamu tidak bangga dengan negara kamu sendiri. Nah, yang ketiga, mengukir prestasi terbaik dalam bidang pengetahuan, pendidikan, olahraga di tingkat internasional. Jadi jika kamu mengukir prestasi, artinya kamu berprestasi di tingkat internasional baik di bidang pendidikan, olahraga, berarti kamu juga sudah membanggakan negara kamu di depan atau kepada negara lain. Yang berikutnya, ikut mempromosikan produk-produk asal Indonesia. Nah, jika kamu mempromosikan atau memberitahu kepada orang bahwasanya produk Indonesia itu baik kepada orang luar atau di luar Indonesia, berarti kamu sudah bangga bahwasanya produk kamu itu baik. Contohnya, kamu lebih menggunakan produk Indonesia ketimbang produk luar negeri. Nah, dengan kamu menggunakan produk dalam negeri dibandingkan kamu menggunakan produk luar negeri, nah kamu sudah membantu pemerintah mempromosikan produk-produk dalam negeri terhadap luar negeri. Nah, berikut D. Penerapan nilai-nilai dalam sila keempat. Nah, sila keempat itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu kepala banteng simbolnya. Nah, butir-butirnya itu apa? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Jika kamu misalnya ingin melakukan sesuatu terhadap teman kamu, tapi teman kamu tidak bisa, tidak mampu atau tidak mau, lantas kamu menuntut, nah itu tidak bisa, tidak boleh. Berarti kamu tidak menerapkan nilai Pancasila yang keempat. Tapi jika kamu tidak memaksakan kehendak kamu terhadap teman kamu, berarti kamu sudah menerapkan nilai Pancasila yang keempat. Kemudian yang berikutnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi di sila keempat ini kita dituntut untuk bermusyawarah, berdiskusi, mencari keputusan bersama, tidak hanya keputusan sendiri. Nah, di situ contohnya seperti ada di gambar. Di situ saya setuju dengan pendapat Pak RW. Nah, artinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Nah, mungkin Pak RW ini sedang memberikan keputusan atau pendapat. Nah, para anggotanya setuju dengan pendapat Pak RW-nya. Nah, disinilah sikap-sikap yang kita tunjukkan dalam sila keempat. Musyawarah adalah cara yang kita utamakan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi musyawarah itu kita mendiskusikan atau mencari satu keputusan agar semuanya sependapat dengan keputusan tersebut. Nah, kemudian menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Jadi kita harus menerima keputusan tersebut, tidak boleh bersungut-sungut. Apapun keputusannya kita harus terima, karena ini demi kepentingan bersama dan harus secara bertanggung jawab. Dengan kamu melakukan itu berarti kamu sudah mencerminkan atau melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang keempat. Nah, berikut di halaman 18 bagian E, penerapan nilai-nilai dalam sila kelima. Nah, kita sekarang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini keadilan. Nah, yang pertama itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kita tidak boleh menuntut hak kita sementara kewajiban kita tidak kita laksanakan. Jadi kewajiban dan hak itu harus seimbang. Nah, contohnya seperti di situ, misalnya hak untuk belajar, hak untuk menggunakan fasilitas umum, hak untuk memilih pekerjaan. Nah, itu hak-hak. Kemudian yang kedua, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros. Nah,
tidak bergaya hidup mewah, artinya kita tidak terlalu menunjukkan bahwasanya kita mempunyai, jangan karena kita mempunyai sesuatu hal yang lebih daripada teman kita lantas kita menunjukkan bahwasanya saya punya ini, kamu tidak punya itu, tidak boleh. Artinya tidak bergaya hidup mewah dan tidak boros. Artinya tidak boros, contoh misalnya kita menggunakan air, sudah kita selesai menggunakan air, kerannya tidak kita tutup. Nah, itu termasuk pemborosan penggunaan air. Nah, kemudian yang ketiga, suka bekerja keras. Nah, suka bekerja keras termasuk penerapan nilai Pancasila yang kelima juga. Kemudian di buku di situ sikap bekerja keras saat belajar dan bekerja. Nah, saat belajar dan bekerja kita perlu bekerja keras supaya nanti hasil kerja kita tidak akan menyalahi hasilnya. Otomatis kalau kamu sudah belajar keras, bekerja keras dalam mengerjakan sesuatu, pasti hasilnya nanti akan baik yang kamu dapat. Oke, yang kemudian yang terakhir, menghargai hasil kerja keras orang lain. Nah, kita juga harus menghargai pekerjaan orang lain. Tidak boleh kita tidak menghargai. Nah, dengan cara menghargai pekerjaan orang lain, tentu kamu juga akan bisa menerapkan sila Pancasila yang kelima. Nah, itu berarti kita harus ada tenggang rasa, saling menghargai. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sila, yang kemarin kita bahas sudah sila pertama, kedua. Nah, berikut hari ini kita belajar ketiga, keempat, kelima. Nah, Miss harapkan kalian dapat memahami, tapi tidak hanya dapat memahami, tapi juga dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tetap belajar, semangat, jaga kesehatan. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.